Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, ruang edukasi, informasi, sunnah dan syiah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa refleksi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dengan rububiyahnya, dia memberikan kepada umat manusia sesuatu yang disebut dengan syariat. Syariat adalah undang-undang, aturan, yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Dari aspek personal, dan juga aspek sosial, sehingga mengantarkan mereka kepada kebahagiaan sejati dan kepada kesempurnaan hakiki. Syariat ini dibawakan oleh para rasul dan para nabi di setiap zaman. Di setiap zaman, para rasul menghadapi umat dan menghadapi para penguasa. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, kepentingan umat ini, kepentingan para penguasa, bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ada yang mendustakan para rasul dan ada juga yang mengantarkan para rasul ini kepada kesyahidan ataupun membunuh mereka. Oleh karena itu, ketika para rasul ini sudah meninggal dunia, maka mereka yang terganggu kepentingannya, yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka akan melakukan dua hal tentang syariat yang dibawa oleh Rasul para nabi ini. Yang pertama adalah kitmanul haq, dan yang kedua adalah tahrif. Pertama adalah mereka akan menutupi kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ini. Dan yang kedua adalah tahrif. Tahrif adalah penyelewengan. Baik bentuknya adalah penambahan ataupun pengurangan. Dan mereka menisbahkan sesuatu yang mereka tambahkan dan kurangi ini kepada siapa? Bahwa ini menyebutnya adalah apa yang dibawakan oleh para nabi tersebut, para rasul tersebut. Muncullah satu zaman di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menasakh, menghapus syariat-syariat yang ditahrif oleh umat-umat terdahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membekalinya syariat Islam dan Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ini diperintahkan untuk menjelaskan segala syariat akhir zaman kepada seluruh umat manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaik. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra agar engkau bisa menjelaskan kepada seluruh umat manusia yang Allah telah turunkan kepadamu. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan segala syariat di dalam Al-Quranul Karim kepada umat manusia. Dan penjelasan tersebut disebut dengan sunnah. Sunnah terbagi menjadi beberapa hal. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ataupun ada takrir dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran daripada tahrif dan penyelewengan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Al-Quran bisa ditahrif oleh siapapun hingga hari kiamat tiba. Akan tetapi sunnah Nabi tidak akan lepas daripada penyelewengan yang dilakukan oleh umat dan para penguasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan umatnya sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Akan apa?
akan adanya tahrif, penyelewengan, dan kitmanul haq yang dilakukan umat dan para penguasa, yang mana mereka terganggu kepentingannya oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti prediksi yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tahrif dan kitmanul haq yang dilakukan oleh umat setelah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya perselisihan demi perselisihan dalam akidah, dalam hukum syariat, hukum fikih, dan lain sebagainya. Dan terjadinya saling mengkafirkan, saling menyesatkan di antara kaum muslimin, seperti itu. Banyak penyebab yang menyebabkan munculnya hal-hal seperti ini. Munculnya tahrif sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebab terjadinya tahrif terhadap akidah ataupun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat adalah pemahaman yang salah tentang ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Tentang ayat-ayat yang menjelaskan di sana ada berbau tajsim tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ayat yang berbunyi yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jika kita memaknainya dengan makna zahir, itu maka akan terjerumus kepada tajsim Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan satu akidah yang disebut dengan akidah mujassimah dan musyabbihah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad ataupun memiliki jisim. Ini adalah salah satu penyebab internal. Ada juga penyebab eksternal, yaitu masuknya hadis-hadis palsu dari kalangan ahlul kitab, misalnya ke dalam buku-buku hadis di kalangan muslimin itu sendiri. Ada contohnya adalah orang-orang seperti Ka'bul Ahbar, yang mana dia adalah di zaman Rasulullah, dia adalah seorang ahlul kitab, alim Yahudi, dan dia masuk Islam di zaman Khalifah kedua. Dan dia memiliki pekerjaan memasukkan hadis-hadis palsu ke dalam kitab-kitab riwayat. Dan dia terkenal dengan kadzdzab, orang yang banyak berdusta. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh zindik seperti apa? Ibni Abil Auja. Dia adalah zindik, mulhid, ateis yang hidup di zaman tabi'in, khususnya pada zaman Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalatu wassalam. Dia memproduksi hadis-hadis palsu untuk apa? Untuk membuat perselisihan di dalam dunia Islam, khususnya tentang akidah, bab tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menemukan banyak hal di dalam kitab-kitab riwayat, kitab-kitab hadis yang tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Contohnya di dalam kitab-kitab Kutubus Sihah, Kutubus Sittah, kitab sahih terkenal di dalam kalangan Ahlus Sunnah misalnya. Di sana diriwayatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Bahwa di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki dan dapat dilihat di hari kiamat kelak. Ini adalah pengaruh daripada infiltrasi ahlul kitab, salah satunya ya, yang mana mereka membuat hadis-hadis palsu dan menisbahkan hadis tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Ta'ala di dalam kajian refleksi ini kita akan mengkaji, mengupas tuntas tentang bagaimana akidah Syiah dan akidah Ahlus Sunnah dan juga akidah Salafi Wahabi. Tentang siapa?
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat para nabi, tentang kejadian yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perselisihan-perselisihan yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang sumber-sumber syariat yang diyakini oleh kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.